Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Dan hari ini kita akan membahas tentang wearables and the Internet of Things atau IoT, Application, Opportunity, and Challenge Survey yang dipresentasikan nanti oleh saya yaitu Muhammad Setiawan dan rekan saya yaitu Dewa Gede Putra Astika. Nah, untuk mempercepat mungkin langsung saja ke materi yang akan dibawakan langsung oleh Pak Dewa. Silakan Pak. Oke, terima kasih, Her. Di sini kami akan menyampaikan tentang wearable and the Internet of Things IoT application, opportunities and challenge a survey. Sudah kelihatan presentasinya ya? Ya, Pak. Oke, terima kasih. Perlu di awal kami sampaikan bahwa jarang sekali peneliti atau penelitian-penelitian yang mengangkat tentang isu ini. Jadi isu wearable, isu IoT. Nah, maka pada penelitian ini akan diangkat seperti apa opportunity atau gambaran ke depan dan tantangan dari penerapan wearable dan IoT. Nah, jadi dalam paper ini itu kita akan membagi atau menjelaskannya sebagai hasil surveinya atau sebagai hasil klasternya. Itu ada yang pertama adalah kesehatan, yang kedua adalah support and daily activity, yang ketiga adalah tracking and localization, yang keempat adalah safety. Nah, jadi dalam paper ini kita akan berbicara tentang bagaimana sih wearable dan IoT itu diterapkan. Oke, lanjut saja. Oke, lanjut saja. Oke, pengantar yang pertama. Jadi di sini kita ingin mengenalkan bagaimana sih smart wearable bisa berinteraksi dengan array device atau smartphone untuk masa depan computing dan untuk gambaran dari komputer dan communication. Nah, di sini kita lihat bahwa wearable itu alat yang menyerupai komputer di mana dia akan dikonektivitikan atau dia akan melakukan integrasi dengan konsep-konsep IoT. Nah, jadi smart wearable device akan meningkatkan pentingnya untuk koleksi dan pengiriman data, move and according receive information. Nah, jadi di sini smart wearable itu di device smart wearable itu akan meningkatkan akan mementingkan bagaimana data dapat dikoleksi dan data dikirimkan sehingga nanti bisa menjadi sebuah informasi. Nah, penerapan wearable di sini itu tidak hanya pada penerapan wearable di sini itu bisa diterapkan di berbagai model, misalnya di model-model kehidupan manusia. Nah, jadi wearable ini bisa masuk ke style atau gaya atau kebutuhan dari style manusia atau seseorang. Nah, the gaming industry. Nah, oke, di sini kita lihat bahwa perkembangan teknologi itu kita sudah masuk ke VR dan AR, virtual reality dan augmented reality. Jadi virtual reality dan augmented reality yang diterapkan di dalam industri game itu bisa dikatakan sebagai wearable yang terintegrasi dengan IoT. Nah, alat-alat apa saja yang bisa atau yang sekarang ini atau dewasa ini
itu dikatakan sebagai purpose komputer atau sebagai komputer masa depan. Nah, jadi kecanggihan wearable atau kecanggihan konsep IoT yang digabungkan dengan wearable itu bisa diaplikasikan di berbagai industri garment, yang dimana industri garment ini bisa membuat smart belt, smartwatch dan lain sebagainya. Nah, jadi alat-alat ini sudah terkoneksi dengan IoT atau alat-alat ini sudah dirancang atau dikatakan sebagai wearable dan terintegrasi dengan IoT dalam hal ya koleksi datanya, terus mengirimkan datanya langsung ke internet, dan dia memiliki fungsi lebih. Jadi kacamata, misalnya kacamata tidak hanya kacamata saja, tapi kacamata yang memiliki fungsi lebih atau fungsi untuk menangkap kejadian di sekitarnya dan lain sebagainya, sehingga data-data tersebut bisa dijadikan sebagai informasi. Nah, permasalahan muncul ketika kita menerapkan wearable itu terdapat pada powernya, atau bagaimana sih kita power consumption. Nah, konsentrasi dari pengembangan IoT atau penelitian tentang IoT dan wearable itu ada pada powernya. Bagaimana power atau bagaimana alat-alat ini bisa bekerja dengan baik itu tergantung dari powernya. Nah, jadi power di sini bisa disampaikan bahwa mulai dari baterainya, mulai dari catu dayanya, atau bisa sampai ke bagaimana sih alat-alat ini bisa diisi dengan bisa dicas powernya secara mudah, atau bisa ada konsep sleep, atau ada konsep pada saat sleep dia bisa melakukan recharge sumber daya dengan gampang, atau bisa dilakukan dengan lebih mudah. Nah, memang itu tantangannya. Jadi bagaimana menyediakan power, menyediakan daya hidup untuk alat wearable tersebut. Nah, selanjutnya di sini ada juga tantangan berikutnya adalah bagaimana sih wearable itu bisa mengadopsi atau bisa mengirimkan data. Jadi wearable atau IoT itu konsepnya adalah bagaimana dia melakukan koleksi data, bagaimana dia mengirimkan data, dan seperti apa mengolahnya nanti menggunakan machine learning. Nah, seperti itu proses sebenarnya bagaimana wearable itu diintegrasikan dengan IoT system, di mana perangkat canggih dibantu, atau perangkat canggih menggunakan konsep IoT untuk mengirim data ke dalam cloud server atau ke internet atau secara offline. Nah, inilah kelebihan dari perangkat wearable. Terus, di sini ada sebuah proses yang disebut dengan emergency of cellular IoT teknologi. Nah, jadi bagaimana ada konsep LTM dan NB-IoT yang diperkenalkan sebagai Third Generation Partnership Project. Nah, ini adalah sebuah model baru yang mana wearable IoT device itu merupakan sebuah aplikasi yang dirilis sebagai proyek dari 3GPP versi 1.3. Oke, selanjutnya bagaimana sih klasifikasi? Nah, setelah kita mengenal apa itu seperti apa paper, atau di awal kita sudah berbicara apa sih yang akan dibahas dalam paper ini, ya di sana sudah dijelaskan bahwa yang akan dibahas adalah bagaimana wearable IoT itu bisa dikembangkan atau bisa meningkatkan fungsi dari alat-alat yang
biasa atau alat-alat yang biasa kita gunakan atau biasa kita gunakan sebagai aksesoris itu bisa memiliki fungsi lebih, di mana dia bisa mengirimkan data secara online, dia bisa merecord datanya, terus sampai dengan dia bisa menghasilkan sebuah informasi. Nah, selanjutnya di sini kita akan ngomong masalah classification. Nah, di dalam abstraksi tadi juga sudah kami sampaikan bahwa ada beberapa fokus penelitian dalam paper ini. Itu yang pertama adalah health atau kesehatan. Nah, seperti apa sih gambaran wearable IoT device ini dijadikan sebagai atau berfungsi dalam bidang kesehatan. Nah, dalam bidang kesehatan ini bisa digunakan untuk memonitor pasien dan bisa dijadikan sebagai treatment untuk melakukan rehabilitasi. Nah, contoh di sini adalah penyakit stroke. Nah, jadi bagaimana penyakit stroke itu bisa direhabilitasi dengan merekam atau dengan melihat gerakan dari gerakan dari sendi-sendinya, terus gerakan natural yang bisa dia lakukan dan lain sebagainya. Nah, jadi IoT, alat IoT atau wearable IoT device ini bisa memonitor dan melakukan treatment terhadap pasien pengidap stroke. Nah, dalam klasifikasi kesehatan, dalam bidang kesehatan itu ada beberapa bagian. Yang pertama adalah melakukan treatment dan rehabilitasi dari wearable system. Nah, seperti saya sampaikan tadi bahwa di sini di dalam paper ini disampaikan bagaimana seorang pengidap stroke itu bisa ditreatment dan bisa direhabilitasi dengan menggunakan sistem wearable yang terkoneksi ke IoT. Nah, jadi prosesnya adalah gerakan atau treatmentnya itu direkam atau direcord, terus diproses terus datanya diproses dengan machine learning, terus hasilnya bisa disampaikan dalam bentuk mobile application. Nah, jadi apa yang dilakukan di sana adalah dianalisis bagaimana apakah treatment tersebut sudah menghasilkan hasil positif atau perlu treatment lain, atau sudah bisa dikatakan pasien tersebut mengalami peningkatan di bidang kesehatan atau penanganan stroke-nya. Nah, seperti itu. Jadi dalam bidang kesehatan, wearable system itu bisa membantu melakukan treatment dan rehabilitation. Oke, di sini wearable system bisa menggunakan atau bagaimana sebuah perangkat itu bisa dijadikan sebagai bisa digunakan sebagai treatment dan bisa digunakan sebagai treatment dan rehabilitation. Itu syaratnya adalah perangkat tersebut harus memiliki sensor. Berbagai bentuk sensor di sini ada. Yang pertama adalah biopotential sensor atau EEG, ada elektrodiografi atau ECG. Jadi sensor-sensor inilah yang nanti diaplikasikan di dalam peralatan kesehatan tersebut. Nah, ada motion sensor di mana di sini bisa menangkap gerakan sendi-sendi, terus environmental sensor atau ultrasound dan lain sebagainya. Nah, untuk lebih jelasnya di sini kami sampaikan bagannya bagaimana sensor-sensor ini terhubung dan sensor-sensor ini dapat memberikan treatment dan rehabilitasi. Oke, inilah sensor-sensornya. Apa sih yang dilakukan oleh sensor-sensor tersebut? Nah, di dalam paper ini dijelaskan bahwa sensor itu memonitoring sinyal vital itu terdiri dari pulse, respiratory rate, dan body temperature. Terus non vital signal memonitor ini
kandungan darah dan tekanan darah, tekanan denyut nadi. Nah, jadi sensor-sensor ini memonitor ini. Jadi memonitor kondisi tubuh atau kondisi tubuh manusia mulai dari vital signal sampai non vital signal. Nah, jadi dengan cara seperti inilah maka wearable IoT itu dapat berperan dalam kesehatan. Nah, dapat dijadikan sebagai treatment dan rehabilitasi untuk penyakit-penyakit misalnya stroke. Nah, selain kesehatan, di sini juga ada hal lain yang bisa dilakukan oleh wearable IoT, itu adalah activity recognition and support. Nah, jadi di sini mungkin masih bisa dikatakan sebagai ini mungkin kalau kita sederhanakan bahasanya adalah bagaimana kita bisa melihat gaya hidup atau bagaimana bisa kita melihat kebiasaan hidup sehat seseorang. Nah, kebiasaan hidup sehat seseorang itu mulai dilihat dari aktivitas-aktivitas harian oleh orang tersebut. Nah, dengan cara apa? Dengan cara menggunakan alat-alat wearable, misalnya jam tangan, jaket, dan lain sebagainya, atau mungkin alat-alat atau aksesoris yang biasa dia gunakan, itu bisa dijadikan sebagai alat untuk melihat seperti apa sih aktivitas seseorang tersebut. Nah, itu untuk activity recognition, terus juga digunakan untuk sport, untuk olahraga. Jadi di sini misalnya untuk activity recognition, aktivitas apa sih yang direkam oleh wearable, itu adalah aktivitas sehari-hari yang dilakukan oleh manusia. Mulai dari berjalan maju, berjalan mundur, jogging, sleep, tertidur, dan lain sebagainya. Nah, mulai dari gerakan-gerakan jumping dan lain sebagainya. Jadi itulah yang direkognisi atau itulah yang akan direkam oleh wearable system untuk mendapatkan seperti apa sih proses atau seperti apa sih model hidup sehatnya mereka. Nah, seperti itu. Terus di dalam sport atau di dalam olahraga, dalam sport itu mempermudah proses coaching atau mempermudah proses coaching atau mempermudah proses pembinaan terhadap atau mempermudah proses pelatihan untuk atlet-atlet misalnya. Nah, jadi wearable system itu bisa digunakan untuk mempermudah itu. Nah, selanjutnya DC. Nah, DC ini yang mungkin bisa dikatakan penting juga di masa sekarang ini adalah bagaimana kita melakukan tracking and localization. Yang disebut dengan tracking di sini tidak hanya manusia, tapi yang di tracking di sini juga adalah binatang. Nah, jadi bagaimana pergerakan manusia, bagaimana pergerakan binatang itu bisa direkam atau bisa direcord atau bisa dikolek datanya dan diproses dengan menggunakan machine learning. Nah, seperti itu. Jadi seperti apa sih metode dari klasifikasi ini dapat dibagi menjadi 3 klaster, yaitu fingerprinting, stochastic oriented, dan machine learning. Nah, jadi bagaimana caranya menangkap pergerakan dan melihat perpindahan dari satu titik ke titik lainnya, terus bagaimana proses perpindahannya, terus di mana tempatnya mereka sekarang, dan lain sebagainya. Nah, itu bisa dilakukan dengan model-model seperti itu. Nah, jadi tracking and localization di sini adalah bisa atau dewasa ini diterapkan dengan bentuk wearable IoT. Nah, jadi wearable IoT tidak hanya di kesehatan, tidak hanya di gaya hidup dan sport, juga ada di melihat bagaimana sih pergerakan dan localization dari manusia dan binatang. Nah, jadi ini penting apalagi di masa pandemi sekarang ini, bagaimana kita melakukan trace, bagaimana melakukan ketika ini diterapkan atau wearable IoT ini menggunakan
aksesoris-aksesoris yang sudah saya sampaikan tadi itu bisa teraplikasikan, mungkin lebih memudahkan kita untuk melakukan tracer atau lebih melakukan mendapatkan laporan riwayat kunjungan seseorang itu sempat berkunjung kemana saja. Nah, itu mungkin bisa dijadikan sebagai salah satu proses atau salah satu bentuk dari penanganan antisipasi atau penyebaran penyebaran COVID-19. Nah, jadi ini penting, tracking and localization. Nah, terakhir adalah safety. Safety di sini maksudnya adalah bagaimana sih proses keamanan atau pengamanan sistem. Jadi ini dalam dunia digital atau dalam dunia digital atau dalam dunia teknologi, safety ini menjadi hal yang paling penting. Jadi integrasi IoT dan wearable itu tantangannya juga ada di safety-nya. Nah, di sini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah fall detection and prevention. Fall detection and prevention itu adalah kesalahan atau error-error atau hal-hal yang mungkin terjadi ketika dilakukan collecting dan recording data. Terus ada juga ground sign fatigue detection, environmental conditional monitoring. Nah, jadi safety itu lebih menjadi tantangan dalam penerapan wearable IoT. Dan selanjutnya adalah wearable IoT juga bisa digunakan di beberapa hal lain selain yang disebutkan tadi. Jadi selain safety, selain selain tracking and localization, terus selain healthy, terus selain activity recognition and sport, itu juga bisa digunakan di beberapa aspek-aspek lainnya. Nah, untuk mempersingkat waktu dan memperjelas bagaimana proses itu akan dilanjutkan oleh teman saya. Silakan, Heri, lanjutkan. Ya, terima kasih, Pak. Sebelumnya saya dulu. Ya, seperti yang disampaikan tadi, beberapa hal tentang IoT itu sangat berguna untuk kegiatan dan membantu kegiatan manusia sehari-hari ya tentunya. Nah, ada pembahasan juga sedikit tentang cellular IoT atau CIoT. Nah, ini berhubungan dengan teknologi, jadi pembahasannya ada sebab tersendiri untuk CIoT ini. Kenapa CIoT ini penting gitu? Karena di beberapa penelitian atau research, CIoT ini belum mendapat perhatian yang sangat besar gitu ya. Padahal secara teknologi CIoT ini akan didukung nantinya oleh 5G di sini. Nah, tetapi dalam penelitian ataupun penggunaan masih menggunakan jenis teknologi yang seperti Wi-Fi ataupun lower power area networks, di mana sifat dari Wi-Fi ataupun LPWAN ini merupakan bersifat lokal skalanya. Sedangkan cellular IoT-nya itu memiliki kelebihan cakupannya itu luas, baik skalabilitas, interoperabilitas, iOS-nya maupun keamanannya. Nah, ini juga tadi sudah disebutkan ada LTM dan NB IoT itu sebagai pendukung nantinya di cellular IoT-nya. Apalagi nanti ada teknologi baru yaitu di 5G-nya. Nah, tantangan utama yang ada dalam IoT sendiri itu kurang lebih ada 7 tantangan yang bisa kita ambil. Yang pertama itu adalah regulasi, kemudian security di keamanan sistemnya, safety, keamanan kesehatannya, wearability-nya, atau di bagian wearability ini di keterampilan desain dan sensor nantinya, privacy, power consumption, data resolusi. Nah, kita akan bahas satu-satu. Yang pertama tentang data
resolusi of variability sensornya. Ya, kita tahu kalau kita menggunakan IoT itu pasti berhubungan dengan sensor, karena di sana tadi sudah disebutkan ada beberapa sensor. Kalau di dalam kesehatan ada EEG, ECG, dan seterusnya itu. Nah, di dalam variability sensor ini yang perlu menjadi tantangan adalah ukuran dari perangkat dan sensor itu sendiri. Tentunya kalau perangkat dan sensornya tidak tidak minimize dengan tidak sesuai ukurannya, maka penggunanya juga akan malas menggunakan seperti itu. Jadi kenyamanannya saat dipakai juga penting, itu kan berdasarkan ukurannya juga, ukuran perangkatnya, dan juga harus mengkonsumsi energi yang rendah tentunya. Nah, ini energi yang rendah kita bahas di power consumption selanjutnya. Nah, di power consumption atau konsumsi daya, nah itu tantangan yang paling besar adalah di sumber energi yang diperlukan untuk menyuplai perangkat IoT-nya. Nah, sumber energi yang digunakan tentunya harus mempertimbangkan daya tahan ketika perangkat itu digunakan. Karena perangkat IoT itu, apalagi kalau kita gunakan dalam aktivitas sehari-hari yang ditempelkan dalam tubuh, misalkan perlu bertahan ya, berisi kalau bisa berjam-jam kan, seperti itu. Nah, sumber-sumber energi yang alternatif yang itu sudah ada dalam beberapa penelitian, seperti menggunakan micromagnetoelektrik, kemudian ada juga yang sudah beberapa menggunakan termoelektrik, kemudian juga ada piezoelektrik atau fotoelektrik. Nah, itu beberapa sudah ada penelitiannya. Sebenarnya sumber energi yang alternatif dan sangat berpotensi itu adalah sumber energi yang bersumber dari cahaya atau surya. Ya, lebih tepatnya mungkin matahari kalau kita fokuskan atau kita spesifikkan. Tetapi sumber yang bersumber matahari atau cahaya ini memiliki keterbatasan, ya, terutama penggunaannya mungkin bisa di siang hari saja gitu, ketika waktu malam tidak ada sumber energi, atau ketika di dalam tempat indoor atau ruangan itu juga terkendala nantinya ketika menggunakan sumber energi yang bersumber dari cahaya. Nah, tantangan selanjutnya yaitu di wearability-nya sendiri, yaitu di keterampilan desainnya ya, perancangannya ya. Di sini perancangan desain atau perangkat, ini perancangan desain perangkat, nah itu tentunya harus mudah dan nyaman untuk digunakan, serta tidak mengganggu aktivitas normal pengguna. Ya, misalkan sebuah smartwatch, tapi smartwatch-nya sudah ukurannya sudah besar gitu. Jadi ketika digunakan di tangan atau di lengan memiliki berat yang berlebih sehingga pengguna capek menggunakannya, itu kan juga perlu kita rancang untuk desainnya. Kemudian pertukaran antara kompleksitas komputasi dan berat perangkat itu biasanya berbanding terbalik, karena kalau komputasinya kompleks, nah berat perangkatnya biasanya ini besar gitu. Jadi kebutuhan komputasinya tinggi, biasanya berhubungan dengan perangkat atau hardware-nya IoT-nya itu tinggi atau beratnya bertambah gitu. Tapi sebaliknya kalau komputasinya rendah, nah juga perangkatnya itu juga rendah juga gitu. Ini juga harus diperhatikan ketika perancangan desain perangkatnya itu akan dibuat gitu. Kemudian selanjutnya juga di safety. Nah, safety di sini tantangannya adalah di bagian safety kesehatan tentunya, yaitu ketika kita menggunakan IoT yang terutama langsung berhubungan dengan tubuh gitu, transmisi data yang digunakan itu harus meminimalkan resiko atau dampak negatif pada pengguna. Karena di dalam transmisi data itu tentu ada frekuensi radio, frekuensi yang terjadi ketika interaksi data, baik itu interaksi data berupa Wi-Fi ataupun secara seluler tadi yang CIoT-nya. Apalagi kalau sudah berkenaan dengan area di kepala ataupun mata.
tentunya frekuensi ini mempengaruhi organ mata ataupun bagian kepala jauh lebih tinggi dibandingkan di area-area tubuh yang lain. Kemudian juga masalah ini dapat beberapa penelitian juga sudah menemukan bagaimana cara meminimalkan safety di keamanan kesehatan ini. Yang pertama itu ada di bagian meninjau batas standar paparan manusia terhadap energi elektromagnetik frekuensi radio. Jadi kita harus meneliti seberapa kuat mungkin manusia itu terpapar oleh energi elektromagnetik yang berupa frekuensi radio itu, dan juga menganalisis tingkat radiasi antena, terutama di seluler IoT-nya. Dan selanjutnya ada keamanan. Keamanan ini berhubungan dengan keamanan data atau security. Nah, pertukaran antara keamanan dengan desain perangkat juga berbanding terbalik. Karena kalau kita melihat desain perangkat yang minimalis itu biasanya ada modul-modul atau perangkat di keamanan yang kurang kuat mungkin. Nah, ini juga perlu ada tantangan tersendiri bagaimana membuat perangkat yang minimalis tapi keamanannya juga tinggi. Tantangan pada keamanan berfokus pada penerapan kebijakan keamanan sambil menjaga kompleksitas sistem. Ini tujuan dari tantangan di dalam keamanan sistem. Nah, secara umum keamanan IT itu meliputi peretasan ya. Jadi pencegahan peretasan, proteksi peretasan itu karena lemahnya mungkin enkripsi salah satunya. Nah, selanjutnya di bagian regulasi atau peraturan. Nah, di regulasi ini tantangan utamanya adalah di bagian peraturan pemakaian perangkat IoT. Nah, ini juga dapat menghambat kemajuan IoT itu sendiri karena dalam contohnya ada sebuah perangkat olahraga yang sudah baik digunakan, yaitu layak digunakan untuk di arena ataupun di lapangan, tetapi terkendala oleh peraturan dari misalkan dari liga itu sendiri atau persatuan olahraga itu sendiri. Nah, ini juga tantangan dalam membuat sebuah IoT. Nah, kemudian yang ketujuh yaitu privacy. Nah, pertukaran data antar perangkat di dalam IoT sendiri tentunya dapat memicu pelanggaran privasi. Kenapa? Pertama, perangkat IoT itu biasanya kalau kita gunakan dia dalam mode broadcast ya, seperti kita tethering spot itu. Jadi juga terlihat dalam perangkat lain itu, sehingga ketika kita gunakan dan terlihat oleh jaringan lain, maka hal ini memicu adanya pertukaran data pribadi secara tidak diketahui oleh pemiliknya. Itu juga perlu adanya fokus untuk di privasinya ini. Kemudian yang terakhir, nah kesimpulan dari paper yang sudah kita review ini, yang pertama adalah penggunaan IoT tentunya dapat menawarkan peluang baru tanpa ada batasan, dan itu juga banyak bisa diaplikasikan dalam kehidupan ini. Dari mulai kesehatan, kemudian dari bidang olahraga tadi sudah disebutkan, kemudian perangkat yang digunakan juga memiliki banyak potensi ketika sistem IoT itu terintegrasi. Jadi kalau sudah perangkatnya terintegrasi secara IoT, itu potensinya bisa sangat besar. Kemudian yang mungkin jarang kita teliti ataupun kita research itu adalah di bagian seluler IoT-nya. Karena si IoT sendiri itu dapat merevolusi IoT yang sudah ada saat ini dalam hal penggunaan, karena peneliti-peneliti yang saat ini ataupun proyek-proyek yang ada saat ini masih menggunakan skalabilitasnya itu masih lokal, sedangkan seluler IoT-nya itu sudah bisa mungkin skala global karena tidak tergantung pada Wi-Fi ataupun jaringan-jaringan yang bersifat lokal. Ya, mungkin dari kami cukup sekian karena
eh, kita sudah menyampaikan. Mungkin dari Pak Dewa ada yang tambahkan? Terima kasih, Heri. Menyambung sedikit bahwa di dalam paper ini kita bisa melihat ada kesempatan kita ke depan atau kesempatan kita atau peluang-peluang baru yang bisa kita manfaatkan di mana komputer itu sudah berubah bentuk menjadi alat-alat yang bisa kita gunakan sehari-hari ya. Nah, jadi alat-alat itu nanti terkoneksi satu sama lain dan bisa digunakan sebagai banyak hal, misalnya di safety-nya bagaimana bisa kita tahu seseorang itu jatuhnya gara-gara bagaimana kan seperti itu, terus posisi jatuhnya seperti apa. Nah, hal-hal itu penting misalnya untuk orang tua dan lain sebagainya. Nah, jadi alat-alat wearable itu mungkin sangat membantu nanti untuk kehidupan kita. Mungkin itu tambahannya, Her. Ya, terima kasih, Pak. Ya, mungkin cukup sekian dari kami. Jika ada kesalahan, baik penyampaian ataupun materi, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.